Kenapa itu kamu ibu sak di sini di kapan aku? Tepat tuh apa? Tamu ini mau kopi apa sih?
Alin tukang kena gitu. Jadi kuaginan buka. Ini nama kuagin tenamu saja. Apa boy mau getin. Mana ba? Apa? Itu. Mata kau. Luar biasa kita tepukkan. Api sudah menyala, yang di belakang-belakang belum tepuk tangan penuh. Mari kita berikan tepuk tangan bahwa di zaman modern ini kita juga masih bisa mengenal dan mewarisi cara tradisional untuk menghasilkan Angin kuat di situ. Oh iya, oke. Oh, Sudah. Ya, kamu selanjutnya dengan api yang telah dibuat secara tradisional akan dinyalakan api baru tepat di timbul pohon di sana akan dinyalakan api baru dan diberkati. Nami mau na tamu mari nami pakai kaki banyak. Kamayara, kamay, ini karen. Apa yang kuat saya ini? Dunia mah aja pasti. Mana masa data hitam juga. Dan ini Mirawani, ini nggak dapat ini. Wani sangat ada. Ani ini ya, Wan di sebelah utara. Dia tore, kayak pelik. Ya mati kayak. Minum makin tahu tuh. Minum makin begini. Minum makin no kita tadi. Wan betul dia tadi muka yang makin dah. Dan boleh dia itu bang. Sekarang tahan. terus amin. Ya Tuhan Yesus kami mohon dengan saling suci. Teruskanlah menjadi akibat yang membawa berkat bagi seluruh masyarakat di ketiga kampung ini. Belum wanita menantu Mataram. Menjadi api Kristus, Roh Kudus sendiri yang menghalau segala kejahatan dan membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat, membawa berkat bagi seluruh kantor ini yang adalah rumah kita bersama. Yang berkat Allah yang Maha Kuasa dari nama Bapa, Putra, perwakilan Pak Babinsa, Pak Budoyo, mari kita sama-sama tokoh adat. Oh iya, kamu sedikit dulu. Tahu pakai itu. Maka sasi ini ditancap, salib ini berarti kita mau perhatikan pantai kita mulai sekarang. Ya. Saya simbolisasi semua seperti dari sistem lebih dulu sedikit. Salib sudah ditanam, ditancap, mari kita berikan tepuk tangan
yang meriah. Semoga melalui tempat-tempat ini yang kita sudah jarahi bersama, mulai dari Taruk dan seterusnya menjadi para umat ini, Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan berkat untuk kita melalui laut, melalui pantai maupun darat dengan kelimpahan untuk kita dan generasi kita selanjutnya. Semua dari Mataram, Pak Robinsa dari Mataram. Dari Kaskupan, mari satu. Dari udah ya. Oh ya. Sudah. Sudah lurus. Dia boleh kartu dulu. Mami kok enggak ini lewat di sekolah. Sekarang kita merubah, bukan untuk merusak pantai, tetapi kita gunakan untuk menanam kelapa di seluruh pesisir pantai. Kita menanam pohon bakau di seluruh pesisir pantai. Kita menanam petatas, keladi, semua tanaman kita tanami di tepi pantai kita supaya menjadi berkat. Oleh karena itu, skop ini sekarang digunakan untuk menggali lubang untuk menanam bibit-bibit yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Selanjutnya saya secara simbolis membuat satu lubang untuk menanam. Ini fungsinya berubah. Yo, satu di sini, satu di sebelah, dan satu di sebelah. Ya. Ya. Bisa lah. Nah, saya kan ya sudah. Baru ke itu halo itu ke. Nele patik ko ke. Ya, masih ada 2 watt lagi yang harus digantung, sukses dan pastor akan menggantungnya. Jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Paroki Bunda Tipir Swendu, Pastor Andreas Vanugi TR. Bentuk kegiatannya adalah perarakan Arca Bunda Maria. Dan keyakinan kami sebagai umat Katolik, setiap tahun di seluruh dunia, khusus kami di Paroki Bunda Ati Kudus Wendu juga menyelenggarakan perarakan untuk
mendoakan Rosario Suci Santa Perawan Maria pada bulan Oktober. Dan kami menyelenggarakan perarakan ini dalam korelasi dengan beberapa aspek. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan iman kepercayaan umat Katolik di wilayah Paroki Bundati Kudus Wendu untuk semakin mengenal. Kedua, mencintai. Dan ketiga, mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, maka kegiatan ini untuk meningkatkan keimanan umat Katolik. Semakin kokoh imannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, Tuhan dan Juru Selamat mereka dan kami semua. Ini yang pertama. Kedua, korelasinya dengan kosmos. Dan kosmos ini berarti ada hubungannya dengan budaya orang Marin. Mengapa? Latar belakangnya adalah bahwa orang asli Papua Marin ini menyatu dengan tanahnya. Dan satu bagian tanahnya yang Tuhan sediakan yaitu pantai. Dan pesisir pantai yang sangat indah, yang sangat bagus. Nah, dalam perjalanan Tuhan memberikan pantai ini ada kuasa-kuasa kejahatan yang mempengaruhi anak-anak dan cucu-cucu keturunan kami orang Marin di sini, sehingga mereka merusak pantai ini. Padahal pantai ini justru membawa berkat yang begitu banyak, tetapi mereka merusak pantai ini. Nah, maka ada maksud Tuhan di balik semua kegiatan ini adalah inilah tujuan melestarikan pesisir pantai ini. Sehingga kegiatan kita tema tahun ini adalah pantai ini adalah rumah kita bersama. Nah, dari pendekatan budaya ada satu hal yang amat penting yaitu api baru harus dinyalakan di pantai. Nah, sudah lama kurang lebih tahun 70-an, orang Marin dari 3 kampung ini, Urum, Waninggap, Nanggo, Matara, mereka pindah dari pantai ke daratan. Dan akhirnya mereka hanya memperhatikan daratan dan tidak memperhatikan pantai. Manfaat dari pantai ini semakin hilang. Dan oleh karena itu mereka mulai merusaki pantai. Karena kayaknya pantai ini tidak punya makna, tidak punya arti, bukan jantung ekonomi bagi mereka. Nah, dengan perarakan Bunda Maria ini, kami melalui Tuhan mau katakan bahwa sebenarnya pantai ini harus diperbaiki. Pantai ini harus dibuat menjadi indah kembali. Pantai ini harus dibersihkan. Jangan sampai dirusakkan oleh kejahatan anak-anak sendiri. Nah, oleh karena itu, pada hari ini, hari yang ke-8 perarakan Bunda Maria ini, terjadilah hari ini yaitu pertobatan. Pertobatan ini adalah kehendak dari masyarakat sendiri, dari umat Allah sendiri. Kami tidak memaksakan harus berhenti, tetapi mereka menyadari setelah Tuhan berbicara kepada mereka. Saya mengatakan itu begini, bahwa keturunan Abraham, kalian semua ini, anak-anak cucu, nanti sebanyak bintang-bintang di langit, tetapi juga sebanyak pasir di pantai. Tuhan tidak mengatakan sebanyak tanah di daratan, tetapi pasir pantai. Maka kalau Anda merusaki pantai dengan menggali pasir dan membuang ke tempat lain, berarti Anda tidak menghargai simbol yang Allah berikan, bahwa pasir ini adalah keturunanmu. Maka pertanyaan saya, kamu mau punya keturunan lagi atau habis saat ini? Karena ini tertulis dalam kitab suci bahwa keturunanmu sebanyak pasir di pantai. Nah, akhirnya mereka menyadari bahwa kami harus mempunyai keturunan terus berkembang. Dan pantai ini bisa berguna untuk anak cucu kita di kemudian hari. Nah, karena dorongan inilah mereka menyatakan hari ini kami bertobat. Dan upacara tobat dilakukan pada hari ini. Ya, yang pertama
mereka mintakan supaya Gereja Katolik Paroki Bunda Ati Kudus Wendu menyatakan sasi, membuat sasi pelarangan penggalian pasir pantai. Dan hari ini kami akan melakukan hal tersebut dengan menanam salib. Salib ini berwarna hitam. Hitam adalah tanda tobat. Juga dalam Gereja Katolik menggunakan warna ungu. Ungu adalah tanda tobat. Jadi bukan sebuah kutukan untuk orang Marin, tetapi ini sebuah tanda tobat, berkat dari pertobatan, dan ini Tuhan akan memberikan berkat itu pada hari ini. Salib akan kita tancap, api baru kita nyalakan, dan api baru menyatakan arti bahwa melalui api orang Marin mendapat berkat untuk kehidupannya, dan berkat itu melimpah. Maka kami akan menyalakan api baru. Sesudah itu ada skop yang kita alih profesinya, bukan lagi menggali pasir tetapi berguna untuk menanam di kebun. Nah, setelah itu ada lagi simbol berupa jaring. Nah, maka anak-anak kita tinggalkan pekerjaan menggali pasir, mereka beralih profesi menjadi nelayan. Nelayan tradisional di pesisir pantai ini. Dan oleh karena itu pada hari ini kami mengundang pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan ketua DPRD dan tamu undangan lainnya agar kami menyampaikan aspirasi kami, yaitu kami mintakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke, kita mendukung keinginan anak-anak kita. Pertama, mereka berhenti menggali pasir, tetapi inilah pekerjaan mereka pertama yang bisa menghasilkan uang. Nah, pekerjaan ini tertutup, maka terbukalah pekerjaan yang baru, yaitu sebagai nelayan. Kami minta saja kepada pemerintah untuk memperhatikan nelayan-nelayan tradisional di 3 kampung kami, Urum, Waninggap Nanggo, dan Matara. Oleh karena itu kami minta supaya Dinas Perikanan terlibat untuk mendukung kami di sini, terutama nelayan-nelayan tradisional. Selain itu kami minta PU untuk membuka akses jalan yang baik dari pantai sampai ke darat, dari darat sampai ke pantai, supaya hasil-hasil usaha kami bisa menggunakan akses jalan yang baik. Nah, lalu yang berikut kami minta kepada PLN kalau bisa untuk membawa cahaya PLN itu sampai ke tepi pantai. Tujuannya apa? Supaya tempat ini menjadi tempat usaha atau perdagangan bagi orang Marin. Nah, sehingga ikan-ikan yang kami tangkap atau udang atau apa yang tidak sempat terjual pada hari itu, kami dapat menyimpannya di freezer atau kulkas yang ada. Nah, itu sebenarnya tujuan pengganti ekonomi alternatif. Kalau pasir ini mereka sudah nyatakan tutup, dan kita buka ekonomi alternatif yang lain, yaitu sebagai nelayan. Nah, kami juga mintakan kepada Lantamal, Polairut, Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup untuk terlibat juga membantu masyarakat. Nah, saya pikir ini maksud dan tujuan kegiatan kita di tepi pantai ini, dan masyarakat sudah bisa menerima dengan baik. Dan mereka begitu semangat untuk mengikuti acara ini. Acara perarakan tahun ini yang sebenarnya berjalan 1 bulan, tanggal 1 Oktober sampai akhir bulan Oktober, tetapi karena kami mau melestarikan nama-nama tempat asli, maka begitu banyak tempat sehingga perjalanan kita ini bisa sampai bulan November. Kemungkinan besar bisa sampai akhir November atau awal Desember. Berakhir di Anasai, Kampung Matara. Nah, ini sebuah perjalanan yang panjang di tepi pantai ini. Dan masyarakat mereka sudah siap untuk menerima Santa Perawan Maria. Dan dalam Gereja Katolik kami meyakini juga bahwa Bunda Maria adalah pelindung laut dan pantai. Dia sebagai bintang laut. Ya, ini sungguh luar biasa bahwa Gereja Katolik mempunyai visi untuk pelestarian lingkungan, karena ini juga merupakan ensiklik dari Paus Fransiskus, Laudato Si.
Ini ensiklik ini berbicara soal bagaimana Gereja Katolik memiliki opsi serius untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan kami melakukan hal ini secara praktis di tempat ini. Harapan kami selanjutnya adalah pemerintah bukan sekedar saja memberi bantuan berupa bahan-bahan untuk para nelayan, tetapi juga pendampingan. Jangan sampai terjadi pembiaran, dan ini sangat tidak membantu produktivitas masyarakat. Lalu dari sisi pemberdayaan ini kami mintakan, sebenarnya di Kampung Urum ini ada dua unsur yang menyatu, yaitu pantai dan hutan. Pantai dan hutan. Sehingga kami berharap di satu titik di sini dibangun sebuah pusat pendidikan. Pendidikan melestarikan lingkungan alamnya. Nah, pendidikan ini sangat penting sehingga masyarakat secara rasional juga mengerti apa maksud itu, tujuan untuk melestarikan alam kehidupan mereka. Nah, seluruh kegiatan ini sebenarnya ada di dalam satu bingkai yang kami sebut adalah sebuah pastoral kawasan wisata. Ini pastoral kreatif dalam konteks Papua, di mana kami sudah membentuk seluruh kawasan wisata pantai di wilayah kita. Kami sebut itu kawasan wisata Sinai, Sirapu sampai Anasai. Jadi sebenarnya ini kawasan wisata yang sudah kami buka dan sudah memasuki tahun yang kelima. Upaya dan perjuangan kami supaya tempat ini menjadi fokus perhatian dari banyak pihak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tungku pemerintah, Tungku adat, dan juga kami sebagai Tungku gereja. Karena semuanya ini bisa terlaksana karena kerjasama kami dengan 3 tungku. Tungku adat, Tungku gereja itu sendiri, dan Tungku pemerintah kampung. 3 tungku inilah yang bekerja sama sehingga acara ini semua dapat terselenggara dengan baik. Dan juga pada hari ini kami bersyukur karena saudara kita Yandi sudah sebagai tuan rumah menyediakan tempat ini. Kami singgah, Bunda Maria singgah untuk 1 hari bersama-sama dengan masyarakat. Sebagaimana dalam kitab suci Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth saudaranya terjadi juga kepada kami semua di sini. Terima kasih untuk semua dan juga kepada pemerintah daerah yang tentunya terlibat juga untuk membantu kami di sini. Terima kasih untuk semua saja. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Semoga tempat ini menjadi tempat kita semua, tidak memandang siapa, tetapi prioritas bahwa orang Marin ini menjadi unggulan pusat perhatian kami semua, terutama Tuhan untuk membantu jati diri mereka harus bertumbuh dan berkembang di atas tanahnya sendiri. Terima kasih, Shalom.